Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu isrofi abi wa mursali wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam serta kita masih bisa berkebudayan yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang cerah benderang yang bisa kita rasakan saat ini. Semoga kita kelak di akhirat nanti bisa menerima syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan materi ceramah mengenai masa depan yang baik. Manusia di berbagai tingkatan usia pasti menginginkan masa depan yang baik. Ketika kanak-kanak, manusia selalu berangan-angan ketika ia remaja, ia bisa tampil unggul dari teman-temannya baik dari segi pendidikan ataupun keterampilan. Ketika remaja, manusia selalu berangan-angan ketika dewasa, ia bisa menjadi seseorang yang sukses baik dari segi pendidikan, ekonomi ataupun keluarga. Dan manusia juga selalu berkhayal ketika mereka dewasa, mereka memiliki penghasilan yang cukup, rumah dan kendaraan yang mewah, serta didampingi oleh istri yang cantik bagi pria dan dibimbing oleh suami yang tampan dan soleh bagi wanita. Mukmin yang betul-betul beriman terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, pasti mereka berharap dan menghayalkan bagaimana ia bisa menemukan kehidupan yang baik di akhirat kelak, sehingga ia membayangkan bagaimana nikmatnya hidup di surga yang indah dan serba ada. Apapun yang diinginkan akan muncul tanpa dicari. Begitulah kenikmatan surga yang selalu diimpikan oleh insan yang beriman dan mewujudkan dan merealisasikan impian masa depan yang baik itu, masa depan duniawi apalagi masa depan ukhrawi, maka sebaiknya kita kembali dan berpedoman kepada beberapa ayat Allah antara lain surat An-Nahl ayat 97 sebagai berikut. Man amila sholihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal solih baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sedangkan ia beriman, maka pasti bakal kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata hayatan thayyibah adalah kehidupan yang baik kelak di akhirat nanti, yaitu kehidupan di surga yang serba ada. Dalam kehidupan pribadi seseorang yang tidak mau bekerja jarang atau tidak sama sekali mendapatkan kehidupan yang baik kelak. Kalau ada, jarang sekali, seperti orang yang menerima warisan dalam jumlah yang besar ataupun orang yang masih dibiayai orang tuanya meskipun ia sudah dewasa. Namun lambat laun ia akan merasa resah dan gelisah karena sewaktu-waktu uang harta warisan itu akan secara berlahan habis dan tidak bisa dikembangkan karena dia tidak bekerja. Karena hidup yang selalu tergantung pada orang tuanya, apakah ia akan merasa senang bila waktunya dihabiskan untuk nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di perempatan jalan ataupun di ganggang, sementara untuk membeli rokok sebungkus saja harus meminta kepada orang tua. Sepertinya tidak mungkin. Dalam hal ini juga Allah memberikan pedoman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum selama kaum itu belum berusaha untuk merubahnya. Bagi orang yang tidak mau berpedoman kepada ayat Allah ini, di sini sering timbul kecemburuan sosial dalam kehidupan terhadap orang-orang yang berhasil dalam kehidupan, sementara mereka cenderung tutup mata terhadap langkah-langkah dan usaha yang ditempuh oleh orang yang berhasil itu dari awal. Orang sudah kayak itu biasanya berawal dari pedagang asongan atau pedagang kaki lima ya, dan lain sebagainya. Pejabat bisa menjadi pejabat pasti berawal dari pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Dalam menempuh dan menjalani pendidikan tersebut pasti suka dukanya. Sering kita menemui orang yang berhasil dalam karirnya itu orang yang memiliki duka dan kesulitan dalam menjalani pendidikannya. Apakah itu berjualan koran, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi buruh, dan lain sebagainya dalam rangka melanjutkan pendidikannya. Sekiranya kita melihat orang yang langkah-langkahnya ditempuh itu, orang yang berhasil itu, insya Allah kita akan terhindar dari rasa cemburu terhadap orang yang berhasil.
dan mudah-mudahan kita bisa membuat untuk masa depan kita sesuai dengan prinsip surat An-Nahl ayat 97 ini. Dalam mencapai masa depan yang baik itu, bukan hanya memerlukan mau bekerja saja, tetapi terpenting pekerja itu harus baik. Banyak contoh kita selalu menemukan orang yang selalu bekerja dengan cara yang kotor. Contohnya, meskipun mereka di awal akan merasa kaya dan berhasil, namun lambat laun mereka akan merasa kesengsaraan lahir dan batin, ketidaktenangan dan kegelisahan dalam kehidupan, baik kegelisahan dalam batinnya maupun dalam keluarganya. Semua amal dan pekerjaannya akan diamalkan itu tentu tidak akan terlaksana tanpa adanya iman dan percaya diri yang mantap dalam diri kita masing-masing. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi catatan serta pelajaran bagi kita semua untuk terus menggapai masa depan yang baik dan cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.